Mohon izin Ketua, dari tanggapan solusi dari permasalahan dari Kabupaten Lampung Utara menyangkut tercatutnya Bupati Lampung Utara, gimana Ketua? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romli, Ketua DPD Lampung Utara, menyampaikan sumbang saran terkait berita-berita beberapa hari yang lalu yang terindikasi mencatut nama Bupati Lampung Utara, yang saya sangat sayangkan hal itu terjadi. Tapi dalam kesempatan ini, karena semua itu sudah terjadi, maka saya sebagai Ketua DPRD untuk mengajak dan menghimbau kepada pihak-pihak terkait dapat menahan diri dan dapat carikan jalan keluarnya untuk saling memaafkan, menyelesaikan masalah itu secepatnya. Karena apapun bentuknya, saya juga sangat apresiasi pada langkah-langkah Bupati untuk membangun Lampung Utara ini secara serius. Maka daripada itu, saya berharap sekali juga kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung segala langkah-langkah pemerintah daerah dalam rangka membangun Lampung Utara yang kita cintai ini. Maka daripada itu, terkait persoalan pemberitaan indikasi mencatut nama baik Bupati itu untuk diselesaikan secara baik kepada pihak-pihak terkait, duduk satu meja untuk saling memaafkan. Menurut saya persoalan itu menjadi suatu pengalaman kita agar tidak terulang lagi ke masa-masa yang akan datang. Kita cinta, dan saya yakin Bupati cinta dengan Lampung Utara ini. Kita semua cinta dengan Lampung Utara ini, agar ini dapat diselesaikan secara baik. Dan saya yakin juga Bupati tidak sekerdil itu cara langkah-langkah beliau. Maka daripada itu, sekali lagi saya berharap kepada seluruh pihak terkait agar dapat mengatasi dan menyelesaikan itu secara baik dan saling memaafkan. Mungkin itu saja harapan saya terkait masalah pemberitaan yang kurang baik terhadap Bupati Lampung Utara. Terima kasih. Bila terkudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di forum rapat saat itu, di posko kami ini, Saudara Mamat mengatakan itu satu unit, kata Haji Irsan, di percakapan Pak Mamat sama Haji Irsan, masalah gazebo ini, satu unit itu dikerjakan oleh Haji Irsan, yang sisanya 14 atau 15 unit dikerjakan oleh Pak Bupati, punya Pak Bupati bahasanya. Nah, jadi punya ini menurut tangkapan saya, menurut hemat saya dikerjakan oleh Pak Bupati. Ini yang keterangan dari Saudara Mamat. Nah, lepas dari itu, kebenarannya kami juga, ya namanya cerita, tapi cerita ini bukan cerita pribadi-pribadi, cerita omongan bahasa di forum. Silahkan diklarifikasi sama Saudara Mamat, sumber pembicaranya, narasumbernya, bahasa yang masalah poin yang itu dikerjakan oleh Pak Bupati itu, batas kembali mengunjungi gazebo, yang menurut asumsi kami, pribadi saya maupun tim, secara logika itu tidak mungkin seorang bupati mau mengerjakan, mau berbuat seperti itu. Dari yang pertama, beliau pejabat kepala daerah Kabupaten Lampung Utara. Yang kedua, nilai proyek itu ya katakanlah itu proyek kecil, proyek PL sepengetahuan saya nilainya sekitar kurang lebih 150 juta. Itu kalau menurut hemat saya itu bahasa-bahasa keles atau bahasa-bahasa Pak Irsan terhadap Saudara Mamat untuk mengelakkan sesuatu permasalahan. Nah, jadi, tapi ini bagi kami tim atau kami masyarakat perlu kami klarifikasi. Nah, karena ini sudah apapun alasannya sudah merusak citra nama Bupati Kepala Daerah Lampung Utara, Saudara Budi Utomo. Nah, jadi ini yang perlu kita klarifikasi. Yang pertama, yang kedua, kami meminta siapapun yang berwenang dalam hal urusan ini, masalah kembali ke gazebo, karena kami tahu anggaran 2020 menurut kata Kepala Dinas PU Lampung Utara 0 rupiah untuk fisik. Nah,
Jadi Siapa yang bicara demikian, Pak? Kepala Dinas PU saya pernah nonton di TV dan by telepon sama saya. Siapa namanya, Pak? Bisa ditanya. Sahrijal, Bapak Sahrijal. Terus, Pak? Hah? Terus selanjutnya? Nah, terus selanjutnya, kenapa tiba-tiba saat ini ada pekerjaan fisik yang judulnya kalau kami melihat ulang nama, ada dokumentasinya bahwa itu kerjaan pemerintah Kabupaten Lampung Utara lewat PUPR kalau nggak salah, dana APBD perubahan APBDP 2020. Nah, jadi apa yang benar? Sementara sepengetahuan kami 0 rupiah itu yang ini untuk pembangunan fisik Kabupaten Lampung Utara. Pak, saya potong terlibat sedikit, Pak. Ya. Masalah tentang, satu lagi saya tanya, kenapa tadi kok rasanya nadanya tinggi, sembari menunjukkan video gazebo yang rusak dan lain-lain, itu apa ceritanya, kata saya. Ya ini yang kami khawatir karena ini atas rasa kepedulian kami. Gazebo baru dibuat kok sudah rusak seperti ini, gitu kan. Oh, Mas, ya ceritalah apa yang istilahnya kamu ketahui tentang gazebo. Saya itu masalah gazebo kok nggak tahu menahu. Setahu saya ini pernah karena saya minta bangku, kata saya, Pak Irsan itu hanya mengerjakan satu. Beliau yang menceritakan kepada saya bahwa sisanya ini milik Bupati. Ya sudahlah, untuk apa saya berbicara lebih kurangnya? Karena apa? Dibantu sudah, terima kasih. Artinya sampai dibuatin gazebo, siapapun yang buat sudah terima kasih, Pak. Gitu kan? Selesai. Artinya ini yang saya sampaikan, dan saya membawa teman kok, kan gitu. Apabila memang ini akan menjadi sesuatu yang penting. Temannya siapa, Pak? Temennya namanya? Teman saya namanya Herizal. Iya. Tinggal di Tinggal itu, Pak. Di Oh, depan, deket depan rumah. Karena tetangga. waktu itu sore sembari naik motor kami berdua ke sana. Nah, saya tidak tahu mengikuti perkembangan berita kok sampai terjadi seperti ini, gitu. Saya berharap, Pak, mungkin yang saya dengar sudah ada surat somasi, bahkan mungkin dari pimpinan FPI itu, mohonlah, artinya itu yuk sama-sama. Saya meyakini kok Bupati tidak mungkin, artinya kok memiliki proyek kecil amat sih, jeleknya ngomong itu tidak mungkin lah. Saya sendiri tidak berpikir seperti itu kok, gitu kan. Kecil amat proyek itu. Dan saya yakin Pak Budi juga mengingat, mohon maaf ini, kalau kita sadar semua, lihat beberapa bulan, mungkin 1-2 tahun ini keadaan Lampung Utara seperti apa sih? Ketika Bupati kita dinyatakan punya masalah, kita punya Bupati yang sedang PLT, tiba-tiba baru saja, katakanlah dia ini definitif, kok kita sendiri yang ngomong, membuat suasana yang nggak nyaman. Oleh karena itu saya secara pribadi minta tolong lah kepada semua pihak. Taman Wisata Weterbabeng ini aset kita bersama. Kalau boleh jujur, kakek saya itu lurah pertama di sini. Mengabdi tulus. 20 tahun kemudian bapak saya. Setelah itu saya. Jadi ketika ada pembangunan untuk di desa ini, kami 1000% mendukung. Sehingga tolonglah, saya khawatir, mohon maaf Pak Bupati, jangan tersinggung. Ini mungkin salah kami lah, yang artinya tidak bermaksud menjelekkan Bupati, tidak Pak. Bisa jadi karena miskomunikasi kondisional, Bapak sedang sibuk dan lain-lain, dan mungkin minta maaf sekali lagi, kelemahan abang saya Irsan itu bisa jadi karena faktor usia dan kesehatan. Ada beberapa yang tanpa dia sengaja gitu kan. Sehingga kalau ada sesuatu itu ya mohon dimaklumi lah. Karena Pak Bupati maunya bagus. Kakak-kakak saya di TPPM maunya bagus. Kemudian semua kami di sini maunya bagus. Ini punya kita semua. Mau jadi ikon Lampung Utara. Kira-kira kalau situasi hari ini dibuat ribut seperti ini, apa kita tidak merugi semua, Pak? Itu yang saya maksud. Tolong, artinya atas nama pribadi, seandainya ada kesalahan kami minta maaf lah. Tidak bermaksud artinya ingin menjatuhkan Pak Bupati, tidak. Mungkin kaitannya dengan pengurusan bisa kita selesaikan kok, Pak, gitu. Karena betul kita sama-sama meyakini, coba kita lihat di YouTube,
faktor utama itu adalah keamanan dan ketertiban. Nah, ini contoh ketika ada sesuatu tidak cepat-cepat diselesaikan, itu pertanyaan Bapak tadi, adanya keributan. Yang mana niatnya sama-sama bagus sebenarnya, Pak. Untuk terakhir, Bang, Ya. untuk ada harapan atau pesan-pesan untuk Ya, harapan saya karena saya menyimak pemberitaan ini, Pak Bupati, maafkan kami. Artinya ya, kakak saya Irsam menyampaikan sesuatu itu bukan bermaksud. Karena ini cerita kemudian menjadi bahan. Seyogyanya juga mohon maaf kepada tim media. Mungkin kita perlu mempublikasikan, tapi saya rasa sebagai fungsi kontrol kok, tidak bermaksud menyudutkan seseorang. Mungkin dari bapak-bapak yang pejabat, mohonlah, artinya kita bertengkar tidak baik, Pak. Artinya kalau ini bisa diselesaikan dengan baik, yuk kita bersihkan citra nama Bupati, bergandengan tangan bersama-sama, dan saya siap, Pak, seandainya memang harus dipanggil. Artinya kerugian yang sangat amat mendalam, Pak. Hanya karena miskomunikasi, ya kita manusia tidak ada yang sempurna, betul tak, Pak? Tidak ada yang sempurna. Nah, sehingga apalagi saya dengar di situ yang awalnya bahwa pekerjaan ini memang sudah ada yang menanganinya. Artinya sudah profesional lah. Artinya juga mungkin tidak terbukti yang disanggakan umpamanya kaitannya dengan kualitas yang ada sudah, ya sudah lah gitu. Nah, sehingga hari ini saya menggunakan hak jawab konfirmasi yang menyebut nama saya itu, Pak. Saya tidak bermaksud ingin menjadikan ini sebuah sumber berita, karena yang saya alami situasionalnya itu, Pak. Nah, tetapi minta maaf apabila memang ini menjadikan suatu poin yang prinsip mungkin bagi Bapak Bupati dan lain-lain, seandainya tidak bisa tidak, itulah informasi yang sebenar-benarnya saya sampaikan. Tetapi harapan saya, Pak Bupati, ayo, artinya itu selesaikan masalah ini. Bapak tidak bersalah, Pak. Bisa jadi hilap kakak saya, artinya ketika menghadapi teman-teman media atau rame-rame, ya manusia tidak ada yang sempurna, Pak. Itu aja, mohon maaf. Mungkin itu, Pak, ya yang bisa saya sampaikan. Ya. Masih banyak, Pak. Ya. Mamat ya. Ya.